Oke, untuk update tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ya, untuk hari Kamis dan Jumat untuk minggu ini, langsung aja kita ulas dulu untuk goldnya. Itu untuk batasan untuk support resisten, untuk time frame weekly ya, kita analisa dulu dari segi time frame weekly-nya. Kalau misalkan ditarik untuk garisnya, batasan untuk support dan resistennya untuk minggu itu sudah mencapai atau masuk level area R3 dan R4, itu kurang lebih di kisaran level area 1990 sampai dengan 1983, kurang lebihnya di level area tersebut. Cuma nanti kita liatin juga untuk time frame daily-nya. Tetapi untuk dari segi weekly-nya ya, untuk low-nya itu kurang lebih kalau kita kasih blok itu di sini. Untuk low-nya itu pas banget, kurang lebih di kisaran level area 1983. Ini harga masuk ke support 4-nya, kemudian harga mantul ke atas. Tetapi dari batasan untuk pivotnya itu kurang lebih ada di kisaran level area 2029, atau kalau kita dibulatkan itu di 2030. Untuk time frame daily, kalau kita cek tentunya ini blok biru ini adalah sebagai R3 sampai dengan R4-nya dari segi time frame weekly. Untuk daily-nya kalau kita tarik, resistennya itu R4 dan R3 itu berada di kisaran 2009 sampai dengan 2006. Kalau misalkan kita kasih blok potensial untuk harga hari ini sampai dengan besok, itu masih ada potensial harga menuju level area tersebut sebelum dari segi tren jangka pendeknya melakukan pelemahan kembali. Cuman untuk batasannya, karena dari segi weekly-nya support 3 dan support 4 itu sudah disentuh, batasan maksimal hari ini dan besok itu kurang lebih ya, kalaupun harga mau menuju yang lebih rendahnya, kurang lebih fokusnya adalah 1971 sampai dengan 1975 kalau kita bulatkan sebagai support terakhir dari segi tren daily-nya. Jadi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 untuk ancang-ancang cari setup sell-nya, fokusnya adalah kita bahasin dulu pivotnya itu ada di level area 1990, kurang lebih di level area tersebut. Kemudian R1-nya itu ada di 1994, R2-nya ada di level 2000, dan R3-nya itu kurang lebih di kisaran level area 2006 sampai dengan 2009 sebagai batasan untuk resisten keempat. Selama harga tidak mampu break atau tutup di atasnya 2010, masih ada potensial dari segi time frame jangka pendek atau H1 ya, H4 atau H1 ke bawah, masih ada potensial itu harga ke atas. Kalau misalkan tidak mampu tutup di atasnya, potensial harga reject, dan batasan maksimal sebagai zona pantau adalah 1974 sampai dengan 1971 untuk minggu ini. Opsi saya adalah wait and see dulu. Saya nggak ada entry posisi dulu, tetapi saya akan pantau yang pertama adalah sedekat mungkin dengan level area 2000 ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurang lebih di kisaran 2006 sampai dengan 2010 kalau dibulatkan. Sebenarnya sih 29, cuman physical price levelnya saya ambil di level area 2010. Hati-hati, karena di atasnya ini juga ada zona supply baru, tapi ini lebar banget. Zona supply-nya itu kurang lebih ada di 2011 sampai dengan 2030. Ini lebar banget, waspada. Kalau misalkan harga mampu break atau bergerak di atasnya level area 2010, hati-hati, karena di sini ada zona supply besar, itu ruang geraknya sekitar, kalau kita ukur ya, zona supply-nya itu kurang lebih itu jaraknya adalah sekitar 190 pip. Jadi waspada. Hati-hati untuk teman-teman yang naruh stop loss itu kurang dari 100 pip, ini rawan kesabet. Dari pergerakan kemarin sebenarnya itu cenderung sideways sampai dengan malam ini. Kuncinya adalah jangan buru-buru entry selama harga
itu bergerak di kisaran level area 2000. Kalau misalkan nanti pergerakan harga itu sudah ada konfirmasi pembalikan arah di level area 2020 ya, entah itu bearish engulfing atau doji hammer atau konfirmasi pembalikan arah yang lainnya, pola-pola yang lainnya, itu pastikan kalau misalkan itu terjadi, eh, pertimbangkan untuk cari setup penjualan, tapi saya amannya sebenarnya itu tutup di bawahnya 1995 amannya, tetapi dari segi risiko atau stop lossnya pertimbangkan baik-baik karena ini ruang geraknya sekitar antara 160 sampai dengan 165 pip sebagai batasan untuk naruh stop lossnya. Dari segi targetnya, batasan maksimal itu kurang lebih ada di antara 1975 sampai dengan 1971. Itu ruang geraknya di kisaran level area 197 sampai dengan 220 pip. Jadi ini risk rewardnya kalau kita katakan itu masih 1:1. Tetapi kalau harga mampu bergerak di atasnya level area 2000, sebenarnya sih saya lebih ngincerin untuk ancang-ancang cari setup sell-nya itu kurang lebih di kisaran antara 2006 sampai dengan 2010. Selama harga tidak mampu bergerak atau tutup di atasnya 2010 sih mungkin saya lebih oke untuk cari setup di kurang lebih di area harga tersebut selama ada konfirmasi pembalikan arah yang valid kurang lebih ya, karena ini polanya belum terbentuk dan harga masih belum menuju ke area tersebut. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan ya, itu di sini pastikan ada konfirmasi pembalikan arah itu ketika harga menyentuh level area di atasnya 2006 sampai dengan 2010. Selama harga tidak bergerak atau tutup di atasnya 2010, mungkin saya akan ancang-ancang untuk cari setup sell, tetapi dari segi stop lossnya mungkin saya akan taruh itu ruang gerak sekitar di atasnya 150 pip karena ini juga ada zona suplai itu yang lumayan lebar. Tapi kalau diambil di tengahnya itu kurang lebih ini ada satu area lagi sebagai batasan untuk level area resisten yang ada di blok biru. Kurang lebih di sini. Jadi amannya stop lossnya itu kurang lebih ya. Kalau kita ambil amannya 175 pip. Jadi ini pertimbangkan baik-baik karena ini risikonya juga lumayan lebar banget karena ini setupnya bukan untuk setup scalping karena ini setupnya adalah untuk swing, targetnya itu di atas 200 pip sebenarnya. Untuk TP1 itu ruang gerak sekitar 250 pip itu ada di 1980. Balik di sini lagi ini sebagai target TP1. TP2-nya sebagai skenario alternatif yang kedua ini sama sebagai skenario alternatif yang pertama tadi ya, kurang lebih di 1975 sampai dengan 1971 ini untuk TP2 ruang gerak sekitar 340-an pip. Jadi ini risk rewardnya sih oke. Tapi kita lihat dulu proyeksinya ya, karena nanti setengah 9 malam itu juga ada rilis data dari Amerika dan itu pun juga penting. Potensial untuk hari ini, hari Kamis ini, volatility tinggi itu ada. Oke, itu mungkin untuk update gold ya, untuk tanggal 15 sampai dengan 16 besok. Gambaran saya adalah masih ada potensial untuk gold ini melemah, tetapi kita juga mesti tahu waspada batasan-batasan untuk koreksi dari segi time frame H1 itu sejauh mana. Ini bisa cek aja nanti atau tarik Fibonacci ya normal. Golden ratio-nya cari di kisaran 38, 50 dan 618-nya itu jatuhnya di harga berapa. Cuman kalau saya ngambil dari ukur ataupun pivot ya, saya pakai pivot. Jadi otomatis R1, R2, R3, R4-nya itu otomatis ke bentuk sendiri. Zonanya adalah ini. R4-nya itu kurang lebih antara 2009 sampai dengan 2010. Mungkin proyeksi saya adalah ancang-ancang cari setup sell. Oke, mungkin itu aja untuk update untuk hari ini ya. Ingat jaga risiko, perhatikan money manajemennya, jangan overload, jangan over trade. Jadikan video ini sebagai
Gambaran ataupun referensi jangan dijadikan untuk patokan apalagi sinyal ya. Ingat risiko ditanggung masing-masing. Rekomendasi broker untuk pemula ya, gunakan akun Sen itu silahkan cek di deskripsi saja. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.